Kekristenan, Bang. Yesus, misalnya kita adalah pengikut Kristus, ya, pengikut Yesus. Jadi Yesus berjanji bahwa apabila kita menuruti firman-Nya dan kita ada dalam firman-Nya, berarti apa saja yang kita minta dalam nama Yesus akan dikabulkan. Jadi kita menjadi milik Kristus, kita menjadi milik Yesus. Jadi Yesus berjanji dia akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita, bagi kami yang percaya dan beriman kepadanya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kami yang beriman kepadanya untuk bersama-sama dengan dia. Jadi itulah yang menjadi iman percaya kami, bahwa kami di dalam Yesus Kristus kami memiliki jaminan keselamatan di dalam kekekalan, Bang. Oke. Iya. Baik. Kalau kembali mengatasnamakan Yesus, saya izin sebagai Muslim, saya izin menyampaikan dulu ya. Saya izin dalam perspektif ajaran Islam. Iya. Pertama, Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, dengan hadis terjemahnya itu begini: tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu mengingatkan juga kepada umatnya akan bahaya Dajjal. Itu pertama. Nah, Dajjal ternyata di dalam ajaran Islam itu juga mendapat gelar Al-Masih. Tapi versi iblis penyesat, Al-Masih Ad-Dajjal. Itulah kenapa di dalam Islam diperintahkan mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada Allah dari godaan si Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnahnya, kenapa si Al-Masih Ad-Dajjal ini dia akan mengaku sebagai Tuhan? Dia melakukan kehebatan di muka bumi ini. Dia menyesatkan banyak orang. Dia akan mencari pengikut dan seterusnya. Itu ajaran Al-Masih Ad-Dajjal dalam pandangan Islam. Oke, ketika saya buka Bible, Yesus pernah berkata, waspadalah terhadap Mesias palsu. Mesias itu bahasa Ibrani, Yunaninya Kristus, Arabnya Al-Masih. Di dalam Yohanes 24 nomor 24 25-nya dikatakan, sebab Mesias palsu itu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin ia juga akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, orang akan banyak berseru menggunakan nama Al-Masih itu, dan orang itu akan banyak dibantu karena dia memang mengikuti ajaran Al-Masih tersebut. Kita bisa lihat dari ajarannya itu. Bisa bedakan dari ajarannya, apakah itu ajarannya sumbernya dari Tuhan atau dari Al-Masih Ad-Dajjal. Kita lihat kalau itu berlawanan dengan aturan Tuhan, otomatis itu pengikut Al-Masih Ad-Dajjal atau Kristus palsu atau si penyesat. Itu memang orang itu ketika menggunakan nama tersebut, orang itu akan mendapatkan apa yang dia mau, akan mendapatkan apa yang dia minta, karena Mesias palsu itu akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, sementara Al-Masih yang asli itu berkata, dia akan mengusir orang yang menggunakan namanya ketika mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, pakai nama dia. Karena dia akan menolak. Ciri-cirinya menurut Yesus yang benar itu yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Mana contoh melakukan kehendak Bapa yang di surga? Yaitu tadi aturan ketetapan Tuhan yang sudah diajarkan. Kamu berdosa, suruh bertobat. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Lakukan segala perintah Tuhan, itu akan masuk surga. Tapi kalau mengatasnamakan Yesus untuk keselamatan, sebagaimana kata Yesus tadi, pengajar palsu atau penyesat, Yesus akan mengusir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Dia bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Pak Nuce tadi sih bangga manggil nama Yesus, pakai nama Yesus, dibantu, dikabulkan semua dan seterusnya. Tapi ingat Pak Nuce, ajaran yang Anda kenalkan tadi tidak seperti kehendak Bapa yang di surga. Nah, pertanyaan saya, siapa yang akan diusir oleh Yesus tadi yang bernubuat, bermukjizat pakai nama Yesus? Kalau saya sebutkan itu orang Kristen, Pak Noce setuju apa sepakat? Enggak, jadi begini ya Bang. Memang banyak sekali orang bernubuat menggunakan nama Yesus. Di sini konteks ini sebenarnya Bang ya. Ini orang sering menggunakan nama Yesus, bernubuat, bermujizat, tapi di kehidupan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah milik Yesus atau milik Kristus. Pada akhirnya Yesus berterus terang bahwa dia tidak mengenal mereka, karena ketika mereka melakukan hal mujizat-mujizat yang di muka bumi ini, kemudian kehidupan mereka tidak mencerminkan dengan teladan yang Kristus telah meninggalkan teladan itu, maka Yesus dengan secara terus terang, ini konteks ini menjelaskan kepada mereka, pada guru-guru palsu, para nabi-nabi palsu,
dan mengaku sebagai Mesias palsu. Begitu Bang. Jadi Oke, iya, saya paham di situ Pak. Oke, Kan siap. saya yakin ketika bernubuat, bermujizat, ngusir setan, itu levelnya bukan jemaat Pak. Levelnya kan kelas di atas Pak. Benar nggak? Iya betul Bang. Selevel pendeta kan gitu. Maka pertanyaan saya, pelakunya ada nggak di luar dari Kristen? Iya, jadi pada kenyataannya sampai saat ini apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu terbukti. Banyak juga pendeta yang masuk penjara, banyak juga yang pendeta yang menyalahgunakan jabatannya ketika mereka Oke. sudah berbuat mujizat dan lain sebagainya, dan pada akhirnya mereka jatuh. Mantap, baik. Kalau Iya, betul, di situ pengajar palsu, nabi palsu, memang levelnya itu dari pengajar, pengajar itu memiliki jemaat, memiliki umat. Ini kalau kepalanya diusir oleh Yesus, kira-kira ekornya ngikut nggak ini Pak? Enggak, karena yang begini Bang ya. Karena yang disampaikan adalah firman dari Tuhan. Jadi ketika oknumnya melakukan penyelewengan semacam itu, maka tidak seharusnya, karena kami tetap berpegang pada firman Tuhan, bukan pada mereka Bang. Jadi ketika mereka berbuat dosa, ya sudah, itu urusannya mereka. Begitu. Itulah yang dimaksudkan dalam konteks itu. Ketika Iya mereka, Pak. ya, Ini kan satu poin di sini adalah satu, maka konsep tadi yang kita bahas tentang dosa waris gugur. Kenapa? Karena di sini akan ada jaminan pengusiran dari Yesus, itu poinnya. Dan tidak main-main. Level jaminan yang akan diusir oleh Yesus itu levelnya pengajar. Pakai nama Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Maka kalau level pengajarnya diusir, ya level yang ada di gerbong ngikut aja apa yang ada di kepala. Kan gitu. Kalau saya temukan di sini data berdasarkan ucapan Yesus, mohon maaf, ternyata jaminan pengusiran dari Yesus itu ada, tapi jaminan dosa ditebus itu tidak ada. Tetap harus berjuang, bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Oke, Pak Pendeta? siap-siap Bang Alif. Ya, silakan. Iya, jadi itu sebenarnya nubuatan, atau itu nubuatan untuk para hamba Tuhan sebenarnya, supaya mereka jangan bermegah ketika mereka sudah melakukan perkara-perkara ajaib, kemudian mereka menganggap bahwa mereka itu tidak tersentuh lagi oleh dosa. Justru disitulah Yesus ingin tegas kepada mereka, karena banyak yang terjadi. Saya Pak tidak bisa Pendeta, menafik lah. ya, nggak usah kasih contoh, nggak apa-apa, nggak enak Iya. juga nanti. Oke, Pak siap. Pendeta, kan tadi perkataan Yesus tuh kan dia katakan sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, kan gitu. Orang-orang pilihan aja akan disesatkan. Nah, kalau tadi perbuatannya diusir oleh Yesus, berarti yang membantu tindakan tadi yang dilakukan itu kan Mesias palsu, Pak. Enggak, kalau yang saya pahami bukan seperti itu, Bang. Loh, di situ kan akan melakukan mukjizat. Nah, sementara yang akan diusir oleh Yesus yang melakukan mukjizat pakai nama Yesus, kan gitu. Iya. Oke? Nah, di situ Mesias palsu, pengajar palsu, nabi palsu akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Nah, yang diusir oleh Yesus ini, yang melakukan mukjizat, melakukan pengobatan dan sebagainya pakai nama Yesus. Tapi itu terjadi sementara Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Berarti yang membantu kan Mesias palsu. Iya, kemungkinan juga, Oh, Bang. mantap. Jadi begini ya, Bang. Oke, Iya. tepuk jadi tangan untuk Pak Nacep. saya enggak